لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Bapak Ibu jamaah muslimin muslimat azakumullah, lajengaken nggih punika sinau agami, mugi-mugi niki saged dadosaken sebab dipun paringi rahmat dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Amargi lebetipun swarga tiyang niki kanthi sebab rahmatipun Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebet swarga ugi kanthi rahmatipun Allah. Salah setunggalipun sebab pikantuk rahmat nalikane kula panjenengan niki dados tiyang ingkang nindaki ketaatan dumateng Allah ugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atiullaha wa atiur rasul la'alakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul supaya kalian mendapatkan rahmat. Dene kulan panjenengan boten saged nindaki ketaatan dumateng Allah kejawi pirsa napa mawon perkawis ingkang dipun perintahaken, napa mawon ingkang dipun wajibaken. Kulan panjenengan boten bakal pirsa kejawi perkawis punika kedah dipun sinau. Untuk sinau agami niki salah setunggalipun manfaat inggih punika kalawau pikantuk kabar utawi pikantuk perintah saya punika wonten Al-Qur'an utawi ugi sunahipun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kados salah setunggalipun inggih punika salat niku mboten dipun tampi utawi mboten pikantuk ganjaran utawi mboten sah kejawi perkawis punika memenuhi syarat sahipun ibadah punika. Di antaranya inggih punika masalah berhubungan dengan wudu. Mawi kalau wingi kulan panjenengan sampun belajar dumugi masalah enten sing kelingan mboten? Pak Putih. Napa? Perkawis ingkang batalaken wudu. Sing jenengan ngerti napa mawon Pak Putih? Tidur. Napa mulai? Sing batalke wudu sing jenengan ngerti. Tidur. Selain tidur napa? Buang air besar, buang air kecil, terus kentut, napa malih? Mabuk utawi mboten sadar termasuk lebih parah daripada tidur.
Terus napa malih? Napa? Boten krungu Pak Kat, pripun? Persentuhan. Oh, persentuhan antara wanita dan laki-laki. Dek wingi pun disebat dereng? Dereng. Dereng. Napa malih Mas Wiji? Murojaah niki, mengulang kembali. Yang keluar dari dubur dan kubul semuanya membatalkan wudu kan nggih? Baik dari depan maupun belakang semuanya membatalkan wudu. Terus yang kedua tidur pun disebut nggih. Pun disampaikan dereng niki. Dereng kok. Napa? Memakan daging onta. Gitu nggih? Terakhir wingi memakan daging onta. Napa? Bajing. Bajing boten haram. Bajing boten membatalkan. Bajing niku boten haram. Bajing boten membatalkan wudu. Memegang kemaluan, ada yang mengatakan batal, ada yang tidak. Tetapi wonten ing mriki ingkang dipun maksud memegang kemaluan itu secara langsung nggih. Kalau dilambari baik dengan syahwat maupun tidak syahwat niku tetap boten membatalkan wudu. Mangke tidak dipahami yen pas napa niku memegang kemaluan dalam keadaan bercelana, maka itu tidak membatalkan wudu. Memegang dubur termasuk membatalkan mboten? Diwingi pun dereng. Dereng. Ada sebagian yang mengatakan batal, tapi yang kuat mboten batal. Memegang dubur. Itu sebagaimana ketika orang tubuhnya terkena najis. Maka ketika tiang niku terkena najis itu tidak batal wudunya. Cukup dia ketika mau sholat, karena salah satu syarat sahnya sholat adalah bersih dari najis, maka dia harus membersihkan najis tersebut. Niki tentang masalah najis. Masalah menyentuh wanita, jumhur ulama tidak batal, baik itu mahramnya maupun tidak. Istri itu mahram betul. Pak Agus, istri mahram betul? Mahram. Kalau mahram boleh dinikah tidak? Berarti istri itu bukan mahram. Kalau mahram nggak boleh dinikah. Mahram itu semua lawan jenis yang tidak boleh dinikah. Intinya pun kesimpulan para ulama jumhur, bersentuhan laki-laki dengan perempuan baik sengaja maupun tidak sengaja, baik mahram tidak mahram, niku tidak membatalkan wudu. Engkang wonten ing mriku ulama nisa atau bersinggungan, bersentuhan dengan wanita, maksudipun wonten ing mriku para ulama, terutama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi ahli tafsir, itu ketika terjadinya hubungan suami istri itu yang menjadikan pembatal wudu. Amargi kathah riwayat ingkang nedahaken
Bilih Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau mencium istrinya sebelum sholat. Kemudian beliau tidak berwudu dahulu sholat. Mau nate ngoten niku dereng bapak-bapak. Ibu-ibu mau nate di ngoten ki dereng Bu? Dereng. Dereng. Niku pernah beliau Nabi SAW seperti itu. Niki dalil yang menunjukkan kalau bersentuhan antara laki-laki sama perempuan itu tidak membatalkan wudu. Pernah juga riwayat ingkang nedahaken bilih Nabi SAW ketika itu sholat malam dan dekatnya beliau itu ada Aisyah. Itu kaki beliau bersentuhan dengan tangan beliau kalau tidak salah. Dan Nabi SAW tidak membatalkan sholatnya. Kalau batal wudhunya otomatis sholatnya batal. Dan beliau tidak membatalkan sholat. Niku kesimpulan para ulama jumhur kebanyakan bahwasanya bersentuhan laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu. Walaupun sebagian di antara kaum muslimin, sebagian besar kaum muslimin dan Indonesia, amargi tiyang Indonesia niku banyak mengaku bermadzhab Syafi'i. Memang madzhab Syafi'i termasuk menyentuh wanita, bersentuhan laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudu. Mawi tiang tawaf niku bisa menghindari untuk tidak bersentuhan dan wanita tidak? Sulit sekali apalagi keadaan normal. Soalnya meneh itu tawaf ifadah niku tawaf ingkang dipun lampahi tanggal 12. Niku termasuk rukun haji. Pun niku luar biasa banyaknya. Itu enggak mungkin. Niku bukan berarti dalil yang menunjukkan batal atau tidak, tapi ada sebagian tiang ingkang pas ngoten niku yen pas tawaf ki ora nggunakake madzhab Syafi'i ngoten. Tapi nggunakake madzhab Hambali ngoten. Kula nggih nate ngoten niku diterangke. Ya ndak apa-apa. Mereka seperti itu, tapi yang jelas artinya tidak apa-apa niku ya mereka berkeyakinan seperti itu. Yang jelas kita sudah punya landasan, artinya para ulama sebagian besar jumhur itu mengatakan laki-laki dan perempuan bersinggungan tidak membatalkan wudu. Salajengipun inggih punika ingkang terakhir kalau wingi segala sesuatu yang menjadikan sebab mandi. Wajibnya mandi, bukan sebab mandi, tapi wajibnya mandi. Maka itu juga termasuk membatalkan wudu. Segala sesuatu. Walaupun mungkin ada perbedaan pendapat di antara wajibnya mandi, salah satunya Jumat. Niku, tapi di sana kan karena sebab Jumat, bukan karena sebab junub. Atau karena junub itu karena sebab mimpi atau dia hubungan suami istri. Tapi mimpi tersebut harus sampai napa? Tidak hanya sekedar mimpi, sampai mengeluarkan. Nah itu. Tapi kalau mimpi sekedar mimpi tidak sampai itu, maka tidak wajib mandi. Ada sesuatu yang tidak sampai mengeluarkan tetapi tetap mandi, itu ketika bertemunya yaitu farji dengan yang intinya pun antara kedua farji, laki-laki dan perempuan. Walaupun tidak sampai keluar air mandi, maka tetap mereka ini dikatakan junub. Paham nggih? Wingi pertanyaannya pun kalau ragu-ragu kan nggih? Terakhir teko ragu-ragu.
Maka keyakinan, al-yakin la yazulu bisakin. Kata para ulama, ada kaidah bahwasanya sesuatu yang yakin itu tidak bisa hilang, dibatalkan dari keraguan. Maka ketika kita ini sudah sholat maghrib terus ngisa ragu-ragu aku wis batal durung, berarti sing ragu-ragu wis wudu napa batal? Sing ragu-ragu sing pundi? Sing yakin. Dadi kan enten kalih. Kula tekok niki mengetas mawon. Maghrib ngisa, terus tengah niku ngobrol, ten riku ajeng salat. Terus batal urung. Batal urung. Maka tiang niki kan berarti hukumnya tidak batal. Ragu-ragune sing mun wudu napa batal durung? Batal durung kan nggih? Batal durung. Yen tiang niku pertanyaan melih. Tiang niku umpamane bar siram terus ning mboten siram mandi besar. Tiang niku siram lajeng biasa bar siram niku wudu. Biasa bar siram wudu. Nah, suatu ketika dia sholat ragu, akumu wis wudu apa durung, terus tiang niku salat, pun kadung salat, maka salatnya sah tidak? Pertanyaannya mudeng napa mboten ngoten saya? Jujur jenengan kalau tekok niku mudeng mboten? Dereng lah ngoten yen dereng ora mungkin iso jawab. Umpamane nggih tiyang niku salat. Pun salat ngoten mawon mboten kula sampai ke mandi dan sebagainya. Orang salat, setelah salat dia akhirnya ingat akumu wis wudu durung. Ngoten. Biasane niku bar mandi terus wudu terus salat. Terus suatu ketika dia kalau bar salat lagi kelingan, aku mau wudu durung. Salate sah mboten? Pripun Pak Joko? Pripun? Sah mboten? Sebabnya? Napa? Ragu-ragunya? Napa? Oh, oke. Okay. Niki memang saya balik. Saya balik. Keraguannya terletak pada wudu. Berarti dia yakin dia belum yakin kalau punya wudu, maka dia wajib mengulang sholat. Karena belum ada bukti kalau dia wudu, masih keraguan aku mau wudu turun. Beda kalau maghrib sampai ngisa kalau wau batal atau durung, tapi dia sudah punya keyakinan sebelum maghrib itu dia sudah wudu. Paham nggih? Nggih. Niki kaidahnya seperti niku. Maka banyak sekali berhubungan kali ngeten niki contoh-contoh. Contohipun pamanipun hukum asal farji itu haram. Hukum asal farji itu haram. Bisa halal karena sebab dua perkara. Contoh niki, farji ngertos nggih? Hubungan suami istri, hubungan suami istri. Laki-laki berhubungan dengan wanita itu hukum asalnya haram. Bisa halal karena dua sebab. Pertama apa? Nikah. Nomor dua, angel lagi. Napa Mas Didi? Napa? Tidak berhalangan. Niku udah diawali dengan nikah, Pak. Maksudnya, kalau hukum asalnya karena hukum orang itu haid jelas tidak boleh, nifas juga boleh. Maka orang itu halal karena sebab dia telah dinikah, orang itu halal, perempuan itu halal bagi laki-laki karena sebab dia sebagai budak. Jadi budak itu bisa dibeli. Maka dia halal bagi tuannya.
halal bagi tuannya. Maka ketika orang itu kok punya 2 istri, momen 2 istri atau 3 istri, 2 istri atau 3 istri, terus dia menceraikan salah satu istri, terus dia lupa bojoku sing ndi sing tak cerai. Maka yang seperti ini, yang halal yang mana? Yang haram yang mana? Ini hubungannya dengan keraguan tadi. Sing dicerai wong siji. Sing sapa mau lali. Niki contoh. Sing pundi Pak Arsono? Halal kabeh apa haram kabeh? Kuwi pertanyaan kula ngoten, halal kabeh napa haram kabeh? Napa? Diulang kabeh. Meh bener nih kok. Hukum asalnya kan farji itu haram. Bisa halal karena sebab nikah. Wong telu sing siji lali ndi mau. Maka tiga-tiganya haram ini. Karena dia tidak tahu mana yang di napa? Dicerai. Maka niki haram semua tiga-tiganya. Karena ragu. Tidak jelas. Lah wong telu A B C. Bojone kabeh. Sing dicerai sik A B C ora ngerti lali. Dong. Paham? Maka tiga-tiganya menjadi haram. Karena ragu tidak jelas mana yang telah dicerai. Tapi tiga-tiganya benar sudah dinikah dengan halal, tapi karena sebab cerai menjadi haram. Tapi ragu-ragu. Paham nggih? Niki keraguan, masalah keraguan. Umpamane awake dhewe niki enten sedulur sepersusuan di suatu RT. RT-ne Pak Agus kuwi mbiyen enek tiang setri mriku sepersusuan. Maka hukum asalnya sak RT gone Pak Agus kuwi ra tok dinikah kali sedulur sepersusuan saniki. Selama mesti ngeten. Keriyen ndak kleru mungkin. Umpamane kasusnya ngeten. Ada seorang yang menjadi saudara sepersusuan di suatu kampung. Kemudian orang ini tidak tahu siapa. Saat iki sing pos sing janjane ning wis tetok diceritake biyen kowe iku duwe sedulur sepersusuan sak RT-ne Pak Agus. Ning sapa ora ngerti. Maka wong wedok sak RT ki ora tok dinikah. Sebelum datang bukti yang jelas kalau dia telah ada sebagai sudah jelas bahwasanya si A atau si B menjadi saudara sepersusuan. Niki contoh-contoh kersane tambah pinter. Ra nggih to nggih, paham nggih? Jadi ada keraguan. Yang ragu-ragu tidak boleh. Umpamane tiang bedil. Bismillah duk kena. Ning kidange gek melayu. Atau manah. Dus kena kidange melayu. Dioyak ketemu. Niki enten hukum asal. Terus kan mana nganggo bismillah. Dus ngoten kena bismillah melayu kidange. Terus teko ngembat ketemu enek panah loro. Mau nih sini enek panah loro. Halal napa haram? Napa Mbah Benyamin? Sebabnya napa Mbah?
Nggih, karepe bener Mbah Benyamin. Haram dimakan. Hukum asal sembelian itu haram dimakan sebelum dengan tasmiyah, yaitu mengucapkan bismillah. Maka ketika ngoten niku wau enek panah loro niku sing awake dhewe niku nganggo bismillah, tapi kematian dia itu belum tentu dari panah kita. Niki tentang masalah keraguan. Paham nggih? Insyaallah. Contoh sanesipun pamane nggih. Awake dhewe mlaku. Terus ten pundi? Ten masjid jeblok. Terus awake dhewe nggih enten regete. Terus ngoten niku awake dhewe carane umpamane salat sah mboten? Dalan kok enten comberan biak umpamane kena napa? Klambi. Terus ke salat. Salate sah mboten? Pertanyaannya mudeng mboten? Mudeng. Mas Paino. Mantok wae ket mau salah. Mboten ngerti. Hukum asal suatu materi apa saja niku dihukumi najis atau suci? Suci atau najis? Suci. Bisa mengatakan suatu perkara itu dikatakan najis kalau punya bukti. Nah, kecipratan banyu wau buyok matane wau, dia punya bukti enggak itu najis, kena najis atau tidak? Berarti salate sah. Niku masalah keraguan. Wah iki sah ora yo? Kembalikan hukum asal. Kalau memang itu hukum asalnya jelas suci, walaupun itu kotor tetapi tetap suci. Niki diantara beberapa contoh yang berhubungan dengan masalah keraguan. Niki mlebet inggih punika perkawis ingkang dipun wajibaken kulan panjenengan melakukan wudu. Amalan yang harus kita lakukan dengan syarat berwudu. Niku napa? Napa? Baca Quran. Terus napa melih? Napa? Tawaf. Napa melih? Salat. Sing jelas tidak ada beda pendapat niku setunggal. Salat niku mboten enten beda pendapat para ulama. Niku wajib melakukan wudu. Mawi tawaf ini tesih masih khilaf para ulama. Amargi wonten ing riku para ulama kali yang mengatakan wajibnya berwudu ketika tawaf berdasarkan hadis at-tawafu bil baiti salat illa annallaha halal fihil kalam. Tawaf di Baitullah itu seperti salat. Hanya saja Allah memperbolehkan untuk berbincang-bincang. Salat ning etuk ngobrol lah gamanipun. Etuk ngomong sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baik berzikir, tekok kancane, seperti itu. Tapi para ulama memang memiliki tentang tawaf niki perselisihan di antara para ulama tentang wajib atau tidak berwudu. Wajib dan tidak berwudu. Dan sebagian memang tidak wajib. Tapi yang jelas secara umum adalah berwudu lebih baik. Tapi kalau yang mengatakan wajib ya harus didahului dengan berwudu. Khilaf para ulama
tentang masalah memegang mushaf Al-Quran. Bukan, memang ada bedanya antara Al-Quran yang ada terjemahannya dengan Al-Quran yang tidak ada terjemahannya. Kalau Al-Quran yang ada terjemahannya maka boleh dengan tidak berwudu, ini sepakat. Tapi kalau Al-Quran yang tidak ada terjemahannya, mushaf niku, beda pendapat para ulama. Beda pendapat. Jumhur memang tidak jumhur mengatakan itu tidak boleh. Tapi sebagian di antara ahli hadis kata Syekh Albani, yang salah Syekh Albani rahimahullah taala, itu tidak apa-apa kita memegang mushaf tanpa berwudu. Tapi wonten yang memiliki pelajaran nggih. Pelajaran terlepas dari wajib dan tidaknya, sebaiknya ketika kita ini memegang dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Dan terutama kemudian ketika kita mau membaca Al-Qur'an. Maka wonten ing mriki dipun lajengaken perkawis ingkang kula panjenengan disunahkan berwudu. Yen ora wudu rapopo, ning apike wudu. Secara umum ketika zikir, salah satu zikir adalah membaca Al-Quran. Saking Muhajir bin Khunfudz, beliau pernah mengucapkan salam dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau sedang berwudu, wa huwa yatawadda falam yarada alaihi hatta yawadda'a farada alaihi. Beliau itu pada waktu itu sedang berwudu, tetapi dia tidak menjawab daripada ucapan salam sahabat tersebut, hingga akhirnya beliau wudunya telah selesai. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, innahu lam yamna'ni an aruda alaika ila anna karihtu an adkurullaha ila ala toharoh. Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salammu, karena aku tidak ingin menyebut namanya Allah kecuali dalam keadaan aku dalam keadaan bersuci. Terus memang ketika kita ini zikir kepada Allah itu sebaiknya bersuci. En adzan wingi mun dijelaskeun Mbah nggih. Mbah Ardhani wingi mun dijelaskeun Mbah. Adzan wingi dijelaske kedah wudu mboten? Sampun Mbah? Mbon. Yen adzan kudu wudu mboten? Napa? Mboten anu pertanyaane wajib wudu mboten? Men kabeh. Kula melu ngaji lho ten HP diingin Mbah Ardhani ngaji niku. Ten Jakarta ning kula melu ngaji. Nembe mawon kula matur ten ngajeng. Nah, ning mboten napa sekedap. Ten ngajeng kula mau matur. Yang tidak ada perselisihan salat. Nggih to nggih? Kula saringi matur ten bab napa niku wau? Mboten adzan, bab perkara-perkara yang kita disunahkan wudu. Berarti adzan niku wajib wudu mboten? Pun kan jawabannya jelas nggih. Tapi sebaiknya sadurunge adzan ki wudu. Paham nggih? Berarti hukumnya sunnah. Pun niki setunggalin. Perkara-perkara yang kita disunahkan melakukan wudu. Cekap nggih. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.